Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Setiap orang pasti menginginkan pendidikan yang baik, karena dengan pendidikan yang baik seseorang tersebut mempunyai modal untuk menjadi lebih baik di masa depan. Setidaknya dia bisa bersaing dengan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tidak lebih baik. Dalam konteks ini adalah pendidikan yang kurang baik secara kualitas ataupun kuantitas. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu tidak bisa dilepaskan dari dua aktor, yaitu guru dan juga murid. Tanpa adanya kedua aktor ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik. Lantas apakah hanya itu orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan? Ternyata tidak. Ada finansial atau keuangan, ada manajerial, ada sistem, ataupun juga ada unsur keagamaan di balik sebuah sistem pendidikan. Nah, dalam episode kali ini kita akan coba membedah dan sedikit mengupas tentang komparasi antara pendidikan yang ada di agama Kristen juga yang ada di dalam agama Islam. Ini akan kita bahas agar tidak salah paham. Jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama dan mari kita putar dulu intronya. Sebelum kita membedah lebih dalam dan lebih detail tentang komparasi antara sekolah Kristen dan sekolah Islam, saya ingin klarifikasi dulu. Tujuan saya membuat video ini semata-mata hanya untuk membuat kita introspeksi diri terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia tanpa memerdulikan agama apapun itu, tanpa pandang ras apapun itu, dan tanpa membela pihak manapun. Karena memang untuk memajukan pendidikan kita harus sama-sama bahu-membahu, saling bantu-membantu dan saling berinovasi tanpa mementingkan ego kita. Dalam hal ini ego apapun untuk kemajuan pendidikan bersama. Saya di sini berusaha untuk netral, tidak membela siapapun, tidak membela agama apapun, dan juga mari kita sama-sama berdiskusi dalam perspektif pendidikan. Nah, tadi di awal video sebelum intro kita sedikit menyinggung bahwa pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari guru dan juga siswa ataupun orang-orang yang terlibat di belakang layar. Dalam hal ini adalah orang-orang yang punya kebijakan, kemudian punya modal atau finansial, pendanaan, ataupun sebuah organisasi dan bahkan keagamaan. Nah, dalam hal ini mari kita komparasikan pendidikan atau sekolah bernuansa agama Kristen dan sekolah yang bernuansa agama Islam, atau sekolah dalam sederhananya adalah sekolah Islam dan sekolah Kristen. Nah, apa yang mendasari perbedaan tersebut? Sebelum kita membahas terkait dengan kedua sekolah Islam ataupun sekolah Kristen tersebut, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan sekolah berbasis agama. Yang pertama, sekolah berbasis agama itu dia memiliki atau memakai lambang-lambang atau simbol keagamaan. Yang kedua, sekolah yang berbasis agama itu mempunyai atau memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan khusus. Dan yang ketiga, memiliki afiliasi atau hubungan dengan organisasi keagamaan. Nah, lantas apa perbedaan antara sekolah Kristen dan juga sekolah Islam? Ini menarik untuk dibahas. Yang pertama, mari kita berangkat dari sekolah yang bernuansa atau berbasis Kristen. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentu tidak akan ada habisnya, karena setiap waktu pasti ada masalah yang tersembunyi di balik pendidikan itu sendiri. Nah, sekolah Kristen itu dibangun dengan visi misi yang kuat. Artinya, yang pertama, visi misinya kuat, sekolah itu akan mengarah kemana, kemudian mereka berkomunikasi secara baik dengan yang mempunyai modal atau yang mempunyai biaya untuk mendanai sekolah tersebut, bahkan untuk merekrut guru-guru yang berkualitas nantinya agar bisa mengajar dengan profesional, bahkan bisa mengajar secara baik di tingkat internasional, bahkan secara setaraf internasional. Jadi visi misinya jelas. Kemudian modalnya juga besar, karena pendidikan itu tidak main-main. Pendidikan itu adalah investasi masa depan. Artinya anak-anak yang akan belajar nanti
itu adalah aset-aset masa depan yang harus diperlakukan secara baik, secara profesional, dan juga diperlakukan secara tidak pandang bulu dari mana anak itu berasal. Jadi sekolah Kristen itu seperti itu. Di awal sudah jelas mau diarahkan kemana. Jadi memandang siswa itu tidak sembarangan, karena siswa itu biar bagaimanapun aset masa depan. Dan pendanaannya juga sangat besar. Kenapa? Karena memang di masa depan diharapkan akan ada generasi-generasi penerus yang harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi tidak main-main. Dalam hal ini adalah pendanaannya itu besar-besaran. Dan gaji dari guru-guru yang ada di sekolah Kristen itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan sekolah yang lain. Kenapa? Karena memang ada bonus untuk guru-guru yang bisa berinovasi dalam media pembelajaran, atau guru-guru yang bisa berinovasi dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang baik, hybrid learning, atau apapun itu istilahnya. Tetapi ada bonus untuk guru-guru yang bersangkutan yang bisa meningkatkan kualitas dirinya. Dan juga di awal-awal pembangunan sekolah Kristen itu pondasinya sangat kuat sekali. Artinya sangat kuat adalah nanti di perjalanan kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diharapkan, maka dalam hal ini orang-orang yang terlibat dalam keuangan itu secara bahu-membahu akan secara ingin membantu dan juga mempertahankan eksistensi dari sekolah tersebut. Itu kalau dari segi awal-awalnya atau dari segi pembangunannya. Dan juga SDM-nya tidak main-main. Mereka merekrut guru-guru yang betul-betul memiliki kualifikasi yang sangat diandalkan dan juga profesional dalam bidangnya. Dan juga biasanya di sekolah Kristen itu kalau misalkan belajar iptek dan agama itu menjadi satu. Orang yang belajar iptek dan juga belajar agama itu menjadi satu. Karena memang di dalam Kristen orang-orang yang seperti itu sangat lumrah ditemui. Orang yang belajar agama tidak bisa dibedakan dengan belajar iptek. Artinya agama dan iptek itu tidak dipisahkan. Ya kalau kita belajar iptek tentunya secara tidak langsung kita juga belajar agama. Kenapa? Karena iptek itu adalah bagian dari agama yang harus diimplementasikan untuk menunjang kehidupan beragama dan juga kehidupan secara manusiawi. Artinya bisa membantu umat manusia dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah membantu secara teknologi ataupun digitalisasi. Yang berikutnya adalah biasanya sekolah Kristen itu tidak memandang ataupun tidak ada doktrin-doktrin agama dalam hal itu. Misalkan saya lahir dari apa, kemudian saya hidup untuk apa, dan tidak ada doktrin-doktrin agama seperti di abad kegelapan di Eropa pada masa lalu. Artinya orang-orang di sekolah Kristen berorientasi kepada jauh ke depan, apa masa depan yang akan terjadi 10 atau 30 tahun berikutnya. Mereka selalu berinovasi dan juga guru-gurunya dalam hal ini layak untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Sekolah Kristen juga terintegrasi dengan kebersihan. Misalkan banyak kita temukan guru-guru yang biasanya mengajar di sekolah Kristen itu lebih kinyis-kinyis daripada guru-guru yang tidak mengajar di sekolah yang berbeda keyakinan dalam hal ini. Biasanya guru-gurunya kinyis-kinyis, kemudian penampilannya juga sangat elegan. Biasanya seperti itu karena memang penampilan ataupun kebersihan di dalam Kristen itu sangat dijunjung tinggi, sehingga kita banyak menemukan kondisi-kondisi instansi yang berbau agama Kristen itu memang sangat bersih. Apalagi rumah sakit yang dimiliki oleh agama Kristen tentunya sangat bersih sekali. Jadi tidak ada perbedaan pemisahan antara agama dan juga sains. Mereka dituntut untuk mengintegrasikan intelektualitas baru keimanan, ataupun keimanan dan juga intelektualitas, sehingga mereka bisa terintegrasi satu sama lain. Itulah yang menyebabkan kenapa sekolah Kristen itu setidaknya selangkah lebih maju ya. Dalam hal ini saya berusaha untuk netral ya. Nah sekarang apa yang terjadi pada sekolah Islam? Biasanya sekolah Islam itu dibangun
dalam istilahnya keadaan yang sangat sederhana, karena memang tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Orang yang mencari ridho Allah akan mendapatkan pahala dan nanti akan bermuara kepada surga. Itu kalau pembangunan lembaga-lembaga atau instansi yang dalam hal ini adalah sekolah yang bernuansa Islam. Yang berikutnya biasanya guru-gurunya itu yang penting mereka siap mengajar, tidak peduli dia dari lulusan apa, tetapi dia sanggup untuk mengabdi, kemudian dia bisa mengajar dan bisa menanamkan moral dan juga agama-agama kepada murid, mereka bisa direkrut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian karena ini berbasis berbasis amal jariah, sehingga gaji yang ada dalam sekolah Islam biasanya sedikit lebih rendah daripada sekolah yang berbasis agama Kristen. Karena memang basisnya adalah ikhlas. Orang yang ikhlas akan mendapatkan pahala. Sehingga mau tidak mau maka guru itu harus legowo, harus menerima apa adanya, karena memang di awal-awalnya sudah ikhlas mengajar. Kata-kata ikhlas berarti rela diberikan berapapun upahnya, rela diberikan apapun fasilitasnya, yang penting bisa mendapatkan pahala. Tentu ini harus diklarifikasi dulu, tentu ini harus dirubah sistemnya. Nah, kemudian biasanya di sekolah Islam itu antara agama dan juga sains biasanya rata-rata, saya tidak mengatakan semua ya, tetapi rata-rata antara agama dan sains dipisah. Contohnya begini, lebih penting mana belajar agama, belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris? Ada yang mengatakan lebih penting bahasa Inggris. Ada yang mengatakan lebih penting bahasa Arab, karena nanti di akhirat itu bahasa Arab yang ditanyakan, bahasa Inggris tidak ditanyakan. Sehingga seperti itulah kalau di agama atau sekolah yang berbasis agama Islam, ada pemisahan atau gap antara agama dan juga iptek. Padahal tidak boleh seperti itu ya, artinya harus proporsional. Agama dan juga iptek itu seharusnya bisa nyambung, karena memang agama dan iptek itu kalau kita telusuri lagi ya nyambung ya. Nah, kemudian biasanya sekolah Islam itu berorientasi kepada kejayaan masa lalu. Jadi guru-guru menerangkan dulu itu Islam itu sangat besar, dulu itu agama Islam sangat dijunjung tinggi, dulu itu banyak ilmuwan-ilmuwan dari orang-orang muslim. Tetapi pada kenyataannya sekarang malah guru-gurunya minim pengembangan diri. Di saat sekolah-sekolah yang lain sudah membahas orang-orang bisa berkoloni di bulan, di sekolah Islam masih membahas tentang Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, kemudian Ibnu Batutah yang dulu pernah jaya di abad-abad awal-awal Islam. Jadi seperti itulah yang dibahas, sehingga mau tidak mau maka siswanya itu ya mengenang masa lalu, tidak memikirkan apa yang akan terjadi 10 atau 30 tahun berikutnya. Dan biasanya sekolah Islam itu itu terkadang masih ada dorongan-dorongan ataupun dalam hal ini dikte-dikte keagamaan. Di saat orang-orang Islam seruannya adalah agama cinta damai, kemudian Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, tetapi di satu sisi banyak juga orang-orang Islam yang mengatasnamakan agama malah membunuh sesama, bahkan saudaranya sendiri dibunuh atas nama agama, bahkan dalam tanda kutip mohon maaf banyak yang menjual agama. Apakah ini tidak salah? Nah, mari kita berbenah lagi. Dan biasanya ini sekedar tambahan, orientasi-orientasi yang semacam itu antara sekolah Islam dan sekolah Kristen, nanti biasanya di ujung-ujungnya gurunya pasti dalam hati, wah gajinya sedikit ya saya ngajarnya juga sedikit dong. Biasanya seperti itu. Dan tentunya ini berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan oleh siswanya. Karena gurunya digaji dengan upah yang sedikit, maka pembelajaran pun juga ala kadarnya, dan siswanya pun ketika lulus ya ala kadarnya juga, karena memang berangkat dari awal tujuannya adalah untuk ikhlas, kemudian ikhlas melakukan pembelajaran dan ingin mencari ridho ilahi. Karena mencari ridho ilahi maka berarti secara tidak langsung dia ikhlas dibayar berapapun itu. Nah, seperti itulah kira-kira komparasi antara
sekolah yang bernuansa Kristen dan sekolah yang bernuansa Islam. Sekali lagi saya klarifikasi tidak akan membeda-bedakan, tetapi kita berusaha netral untuk memajukan pendidikan lebih baik lagi. Terutama kita harus bisa untuk tidak menjadikan agama sebagai pemisah antara iptek dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama untuk membangun generasi yang lebih baik tanpa memandang agama apapun. Seharusnya kita bersatu, seharusnya kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan generasi yang handal, yang siap bersaing di masa depan. Mudah-mudahan video ini tidak menjadikan kita salah paham, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadikan kita untuk menjadikan pendidikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini berkembang. Like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.